Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan hasil terjemah dari video yang ke-9, yaitu video tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Adapun videonya sebagai berikut. نعم أيها الإخوة الأحبة، ثمرات شهر رمضان. رمضان هل علينا بالثمرات العظيمة المباركات ففيه 8 أشياء. 8 keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci dan mulia. Di bulan ini Allah memberikan banyak keutamaan. Namun di sini hanya akan dibahas tentang 8 keutamaan saja yang diberikan oleh Allah SWT dalam bulan suci Ramadan. أشياء كل واحدة منها تظن أنها ستكفيك وزيادة. رمضان يأتي إلينا لغفران الذنوب. الله أكبر. الله يبعث لنا هذا الشهر الكريم ليغفر لنا ذنوبنا. نعم، فغفران كل الذنوب. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. يعني رمضان يأتي ليغفر لنا الله ذنوبنا، ولكن شريطة أن نصومه إيمانا بالله عز وجل واحتسابا نحتسبه، وهو النية في أول الشهر. نعم، ومن قام إذا قلت يا ربي في يوم سقط مني لن أصوم بظروف أو معينة، فيعوضك الله في حديث آخر يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم، صيام قيام يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، طيب الفرصتين، فاتك فرصتين من الفرصة القيام وفرصة الصيام. اغتنم ليلة القدر. رمضان كله نفحات، كله خيرات. إذا مرضت في يوم ولم تستطع الصوم أو كنت مسافرا فإنه هناك ليلة القدر، لا تنسى ليلة القدر. فمن قامها أيضا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد من أدرك رمضان ولم يغفر له. أخي الحبيب، إن شاء الله مغفور لك، ولكن اسعى وتقدم. Keutamaan yang pertama yaitu keutamaan diampuninya segala dosa. Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan suci Ramadan ini kepada kita untuk mengampuni segala dosa-dosa kita selaku hambanya. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dengan syarat kita berpuasa dengan penuh keyakinan dan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena niat yang lainnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga dijelaskan, barang siapa yang mengerjakan qiyam pada malam hari di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala serta ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini dimaksudkan bahwasanya barang siapa saja orang Muslim yang bangun pada malam hari di bulan suci Ramadan lalu diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakannya dengan penuh keikhlasan hanya untuk mengharap ridha dan pahala darinya, maka dosa-dosanya yang pernah diperbuat sebelumnya akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikarenakan dalam bulan suci Ramadan ada disebutkan dengan malam Lailatul Qadar atau dengan malam yaitu di mana malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Kemudian bulan Ramadan itu penuh dengan berbagai macam manfaat dan kebaikan. Seperti halnya ketika kita sedang berada dalam keadaan sakit atau dalam bepergian jauh atau musafir, maka kita mendapatkan keringanan atau diperbolehkan pada saat itu juga untuk tidak berpuasa. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, celakalah seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. نعم، ولله عتقاء من النار في رمضان. ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. نعم، يعني رمضان بعد رمضان سيكون خيرك أكثر من شرك بعتق الله. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu keutamaan terbebasnya dari api neraka selama bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya Allah akan memberikan kebebasan dari api neraka untuk hambanya dan itu terjadi setiap malam pada bulan suci Ramadan. Kemudian pada malam bulan suci Ramadan pada malam
pada malam bulan suci Ramadan datang kepada orang-orang muslim akan dibebaskan dari api neraka. Pada bulan tersebut seluruh pintu api neraka akan ditutup dan seluruh pintu surga akan dibuka. Sehingga ketika Ramadan telah berlalu, kita selaku umat muslim diharapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. بعتق الله لك. ثلاثة كنوز الحسنات الله في رمضان وترفيع الدرجات، فمن تقرب فيه إلى الله بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. أشرح الشرح معناه أن يأتي رمضان تصلي سنة الظهر يحسبها رب العزة تبارك وتعالى لك كفريضة، الله أكبر، والفريضة ب27 درجة كما نعلم، وتصلي الفريضة في رمضان يعطيك الله أجر 70 فريضة فيما سوى رمضان. ما هذه الرحمة يا رب. نعم 3 ملايين حسنة تكتسبها في رمضان بحسبة بسيطة فقط من الصلوات الخمس. أنا لا أحسب السنن، سنن المغرب، سنن العصر، ولا أحسب صلاة القيام. Keutamaan yang ketiga, yaitu keutamaan dilipat gandakannya suatu kebaikan dan diangkatnya derajat seseorang. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan itu dengan satu kebaikan, maka akan diberi pahala seolah-olah ia telah melakukan suatu kebajikan. Dan apabila ia mengerjakan ibadah wajib, maka ia akan diberi pahala seolah-olah seperti ia telah melakukan 70 ibadah wajib selain di bulan itu. Di sini maksudnya adalah bahwasanya pada bulan Ramadan apabila kita mengerjakan satu salat sunnah saja, maka Allah akan memberi pahala seperti kita mengerjakan salat wajib yang pahalanya senilai 27 kebaikan. Sedangkan apabila kita mengerjakan salat atau ibadah wajib, maka nilai pahalanya itu sama dengan 70 salat atau ibadah wajib di luar bulan Ramadan tersebut. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, 3 juta kebaikan atau perbuatan baik yang didapat di bulan Ramadan hanya dengan hitungan yang sederhana dari 5 salat sunnah saja, seperti salat sunnah sebelum dan sesudah maghrib, salat sunnah sebelum asar, dan salat sunnah malam. لو صليت ليلة القدر وصادفتك والله قدر أن تصادفك ليلة القدر فأنت قد عبدت الله في ليلة واحدة كما تعبده في 83 عام وكسور، 84 سنة. 6 الله. Keutamaan yang keempat yaitu dijabahnya atau dikabulkannya suatu doa. Ketika orang berpuasa, ada waktu untuk orang-orang yang berpuasa tersebut diijabah atau dikabulkannya doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, untuk orang yang berpuasa ketika atau pada saat berbukanya ada doa yang tidak ditolak. Maksudnya di sini adalah pada saat kita berbuka di sanalah waktu yang sangat tepat untuk berdoa, karena pada saat tersebut Allah akan dengan cepat mengijabah atau mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap hambanya. Kemudian seluruh amal ibadah manusia bisa dijadikan tebusan atas pembayaran kezaliman yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia. Selama dia hidup di dunia. Kemudian apabila ia selama hidup pernah melakukan kezaliman atau menindas di antara sesama saudaranya, maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan tuntutan dari saudaranya tersebut, sehingga amal ibadah yang pernah dikerjakannya selama hidup di dunia akan dilimpahkan kepada saudaranya tersebut, dilimpahkan kepada orang yang pernah kepada saudara tersebut atau yang pernah dizaliminya. Namun ada satu amal ibadah yang bisa dijadikan tebusannya, itu amal ibadah berpuasa selama bulan suci Ramadan. Kemudian mengapa demikian? Karena dikarenakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendirilah yang akan langsung memberikan ganjaran atau balasan bagi siapa saja yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. باب أولى الصوم، وهذا الصوم الله سبحانه وتعالى يجزي به. نعم، انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. الدعاء ثمرة رابعة، الدعاء. يا أخي
ما لي أراك لا تدعو الله عز وجل ما لي أراك لا تدعو الله لا ترفع يدك أكف بالدعاء لله عز وجل يا أخي إذا كنت أنت استكفيت من الدعاء ومبسوط وراضي قوي ادعي للإخوة الآخرين ادعي للجماعة الأخرى ادعي للمظلومين. Kemudian keutamaan yang kelima, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Pada bulan Ramadan ada suatu malam dinamakan dengan malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan, yaitu di mana malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Maksudnya apabila beribadah satu malam saja pada malam itu sama halnya atau sama artinya dengan kita beribadah 1000 bulan atau setara dengan 80 tahun. Jika kita mengerjakan ibadah sholat pada malam tersebut dan Allah menakdirkan kita bertemu atau mendapatkan malam tersebut, maka ibadah yang kita kerjakan pada satu malam tersebut sama nilainya atau pahalanya dengan kita melakukan ibadah puluhan tahun. الله يفرح بك. نعم يقول الله تعالى في الملأ الأعلى يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت له الله أكبر ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. تخيل لما يكون الفم ذو رائحة تعف أنت منها الله يقول إنها أطيب عنده من ريح المسك. الله سبحان الله. نعم. Kemudian keutamaan yang keenam, yaitu keutamaan Allah Subhanahu wa taala akan bersukacita dengan hambanya yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku, mereka meninggalkan makanan, minuman dan hasrat atau syahwat mereka untuk diriku. Wahai malaikat-malaikatku, aku memberikan kesaksian kepadamu bahwa aku telah memaafkan mereka. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau mif dan kasturi. للعبد يقول القرآن أي ربي منعته النوم ليلا فشفعني فيه ويقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة نهارا فشفعني فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان للعبد يوم القيامة. ما هذا الجمال. نعم. Keutamaan yang ketujuh yaitu keutamaan berpuasa dan Al-Quran yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Puasa mengatakan, wahai Tuhanku, aku menghalangi mereka dari makan, minum dan syahwatnya pada siang hari. Kemudian maka berilah ia syafaat karenaku. Dan Al-Quran pun mengatakan, aku pun menghindarinya dari tidur pada malam hari. Maka berilah syafaat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka keduanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. باب الريان. نعم إن هناك في الجنة بابا يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. انظروا الجوائز جوائز من الله عز وجل. نعم لكي نحصل على هذه الثمار يجب علينا أن نعد العدة له فلم يتبقى إلا أياما بسيطة فاستعدوا لرمضان أيها الإخوة الأحب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Keutamaan yang ke-8 yaitu Babur Rayyan. Di dalam surga terdapat satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan, yang dimana pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi yang bisa masuk ke pintu tersebut hanyalah mereka orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Baik, itulah tadi keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Secara khususnya dibahas tentang 8 keutamaan saja. Maka dari itu inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas banyak kekurangannya dari video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.